Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Pagi, tetap semangat luar biasa. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini bersama kita akan belajar tema 5 ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1, kelas 5 bersama Bu Rahma. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Semoga dengan berdoa kita pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Berikutnya, Bu Guru memiliki sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Dalam video yang sudah kalian saksikan, kita akan tanya jawab. Yang pertama, hewan apa yang ada dalam video? Apa? Ada yang menjawab harimau, hebat semua. Berikutnya, apa yang sedang hewan tersebut makan? Ada yang mau menjawab lagi? Ada yang menjawab daging. Kalian memang luar biasa. Daging apa ya? Daging ayam. Hebat anak Bu Rahma. Berikutnya, setelah kita belajar bersama, diharapkan kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Berikutnya, menggolongkan dan membuat bagian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir adalah menyusun satu teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu semua adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk kegiatan yang pertama, yaitu menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran. Apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran? Ada yang tahu? Pokok pikiran itu disebut juga pikiran utama, yaitu sebuah gagasan pokok yang merupakan inti dari pembicaraan. Selanjutnya, bagaimana menentukan pokok pikiran? Ada yang bisa menjawab tidak? Nah, ini dengan cara membaca seluruh teks, pahami setiap paragraf, dan tentukan kalimat utamanya. Pikiran utama dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Berikutnya, Bu Guru memiliki teks jenis makanan hewan. Yuk kita baca bersama. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini sering kali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Kita bersama telah membaca teks dengan judul jenis makanan hewan. Nah, jenis teks tersebut termasuk teks non-fiksi. Apa pengertiannya? Adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian, bagaimana dengan pokok pikiran yang ada dalam paragraf? Salah satunya, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Kegiatan yang kedua yaitu menggolongkan dan membuat bagian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi kita sudah ketahui bahwa secara umum jenis makanan hewan terbagi menjadi dua,
yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan. Ada gambar? Ya, betul, kuda. Berikutnya ada gambar apa lagi? Kambing. Nah, kuda dan kambing, bagian tumbuhan yang dimakan adalah daun. Gambar berikutnya. Yuk, kita lihat. Ada kelelawar. Dan yang berikutnya adalah orang utan. Kelelawar dan orang utan, bagian tumbuhan yang dimakan adalah buah. Berikutnya ada gambar tupai. Kemudian burung pipit. Tupai dan burung pipit, bagian tumbuhan yang dimakan adalah biji. Selanjutnya adalah hewan pemakan tumbuhan. Masih ada segambar sapi. Berikutnya ada gambar panda. Sapi dan panda itu bagian tumbuhan yang dimakan adalah batak. Nah, kita melanjutkan untuk hewan yang memakan hewan lain. Contohnya adalah ular. Ular itu makan apa? Makan katak. Katak makan belalang. Selanjutnya, untuk bagaimana bagian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini bisa kalian lihat pada layar bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dapat dibuat pada kolom yang berwarna hijau dan kolom yang berwarna kuning. Bagaimana ya hasilnya? Nah, ini adalah bagian penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yang pertama pada kotak berwarna hijau kita isi dengan tumbuhan. Dengan contoh kambing, kuda, burung pipit. Kemudian yang kedua warna kuning, kita isi apa ya? Betul, hewan lain dengan contoh cicak, katak, dan ular. Berikutnya kegiatan yang ketiga yaitu latihan. Bu Guru memiliki soal. Mari kita baca bersama. Sumber energi utama ekosistem adalah cahaya matahari. Dengan interaksi antara komponen cahaya matahari dan makhluk hidup atau tak hidup tersebut, macam-macam ekosistem akan tumbuh berkembang. Perkembangan tersebut membuktikan perubahan ekosistem. Jika pergi ke gunung, kita akan menemukan ekosistem gunung. Jika kita ke danau, kita akan menemukan ekosistem danau. Nah, pertanyaan pada soal tersebut adalah kalimat utama yang terdapat paragraf tersebut. Apakah A, B, C, atau D? Ya, betul, jawabannya adalah A. Sumber utama energi ekosistem adalah cahaya matahari. Berikutnya, soal yang kedua. Kalian perhatikan gambar. Nah, hewan yang sumber makanannya berasal dari bunga itu ditunjukkan oleh angka berapa? Apakah A, B, C, atau D? Ya, hebat, betul sekali, jawabannya adalah B, 1 dan 4, kupu-kupu dan lebah. Kita masuk kegiatan keempat, yaitu kesimpulan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan, yaitu bahwa teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, pokok pikiran itu disebut juga pikiran utama, yaitu sebuah gagasan pokok yang merupakan inti dari pembicaraan. Menentukan pokok pikiran dengan cara membaca seluruh teks, pahami setiap paragraf, dan tentukan kalimat utamanya. Untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan tumbuhan, contohnya adalah kambing, kuda, dan burung pipit. Sedangkan untuk yang memakan hewan lain, contohnya adalah cicak, katak, dan ular. Nah, Bu Rahma punya tugas nih untuk kalian. Tugasnya mudah, buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda, 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Boleh hewan peliharaan, hewan kesayangan, atau hewan yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini bersama Bu Rahma. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran ini masih banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Untuk kalian tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.